Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Bagaimana nih di masa-masa di rumah aja? Masih semangat kan? Oh iya, perkenalkan, nah saya Dewi Jarini dari PIAUD 4C YIN Surakarta. Teman-teman, di video kali ini saya akan mengenalkan media yang saya buat tentang pengembangan bahasa anak usia dini, khususnya untuk membaca, menulis, dan menyimak anak usia dini. Nah, sebelum masuk ke medianya, pengenalan medianya, saya akan menjelaskan sedikit ulasan mengenai apa sih itu membaca, apa sih itu menulis, dan apa sih itu menyimak bagi anak usia dini. Simak ulasannya ya teman-teman. Baik teman-teman, yang pertama itu pengertian membaca. Membaca itu merupakan keterampilan pengenal dan memahami tulisan dalam bentuk urutan lambang-lambang grafis dan perubahannya menjadi bicara bermakna dalam bentuk pemahaman diam-diam atau pengucapan keras-keras. Menurut dia ini, membaca merupakan keterampilan bahasa yang bersifat reseptif, di mana keterampilan membaca termasuk kegiatan yang kompleks loh teman-teman dan melibatkan berbagai keterampilan. Jadi kegiatan membaca merupakan suatu kesatuan, kegiatan yang terpadu yang mencakup beberapa kegiatan seperti mengenali huruf dan kata-kata, menghubungkannya dengan bunyi, maknanya, serta menarik kesimpulan mengenai maksud bacaan. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk menulis sendiri ya teman-teman, menulis merupakan salah satu media untuk berkomunikasi di mana anak dapat menyampaikan makna, ide, pikiran, dan perasaannya melalui untayan-untayan kata yang bermakna. Sedangkan menurut Purwadarminta, menulis memiliki batasan sebagai berikut, yaitu yang pertama, membuat huruf, angka, dan lainnya, sedangkan pena, kapur, dan sebagainya. Lalu yang kedua, mengekspresikan pikiran atau perasaan seperti mengarang, membuat surat, dan lainnya dengan tulisan. Lalu terdapat tahapan-tahapan kemampuan menulis. Menurut Brewer, ada 4 tahapan menulis sebagai berikut. Yang pertama, scribble stage, yang mana scribble stage itu yaitu tahap mencoret atau membuat goresan. Pada tahap ini anak mulai membuat tanda-tanda dengan menggunakan alat tulis loh teman-teman. Lalu yang kedua, linear repetitive stage, yaitu tahap pengulangan linear, yaitu pada tahap ini anak menelusuri bentuk tulisan yang horizontal. Lalu yang ketiga, random letter stage, yaitu tahap anak menulis random. Pada tahap ini anak belajar tentang berbagai bentuk dan yang merupakan suatu tulisan dan mengulang berbagai kata ataupun kalimat. Lalu yang keempat yaitu letter name writing of phonetic writing, yaitu tahap menulis nama. Pada tahap ini anak mulai menyusun dan menghubungkan antara tulisan dan bunyinya loh teman-teman. Seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu menyimak. Menyimak adalah kemampuan berbahasa awal yang harus dikembangkan loh teman-teman, memerlukan kemampuan bahasa reseptif dan pengalaman, di mana anak sebagai penyimak secara aktif memproses dan memahami apa yang didengar. Terdapat yang termasuk menyimak loh ya teman-teman. Yang pertama itu mendengarkan yang bersifat informasi. Ini terjadi ketika anak mendengar arahan atau pengumuman untuk mengingat detail atau mengantisipasi kesimpulan. Yang kedua, mendengarkan yang bersifat apresiasi. Ini terjadi ketika anak mendengarkan cerita atau puisi. Yang ketiga, mendengar kritis. Ini terjadi ketika anak menganalisa apa yang didengarnya, yaitu pengalamannya sendiri. Nah, media yang pertama untuk pengembangan bahasa anak, khususnya untuk membaca anak, saya membuat media yang saya beri nama dengan Taceruf. Apa sih itu Taceruf? Taceruf itu kepanjangan dari tarik dan cetak huruf. Seperti apa sih bentuk medianya? Jadi seperti ini. Di sini untuk tarik hurufnya saya ada 2, yaitu ada yang tulisan ikan, ya ikan, dan yang kupu-kupu. Cetak hurufnya itu ini papan cetaknya, dan menggunakan huruf-huruf cetakannya seperti ini ya teman-teman. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih simulasinya? Agar kalian tidak bingung, lihat video berikutnya ya teman-teman. Ini dia. Teman-teman, untuk simulasinya media Taceruf ini yaitu yang pertama kita bisa menarik ini teman-teman. Di sini ada huruf yang membentuk kata
ikan dari bentuknya ini ya teman-teman, ikan. Nah, di sini ada tarikannya teman-teman. Nah, tarikan ini akan membentuk, contohnya kalau kita tarik di sini, ini akan memunculkan huruf I, yang mana nanti anak akan mencocokkan yang di bawah ini huruf I ya teman-teman. Lalu ketika kita tarik lagi, ini nanti akan memunculkan huruf K dan akan mencocokkan lagi dengan AK, lalu seterusnya A dan N. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nanti anak akan mengetahui bagaimana sih membentuk huruf-huruf benda-benda yang di sekitar kita. Contohnya ini kan adalah hewan yang sering anak jumpai, yaitu ikan ya teman-teman. Jadi walaupun anak sudah mengetahui itu ikan, tapi kan belum tentu anak itu mengetahui bagaimana sih cara penulisan bentuk tulisan huruf-huruf yang menggabungkan kata ikan seperti itu. Nah, di sini juga sama teman-teman. Di sini juga ada kupu-kupu. Nah, di sini anak bisa menarik huruf dari K, U, P, U yang membentuk kata kupu-kupu dan lain sebagainya. Nah, untuk ini media ini tidak hanya sampai di sini saja teman-teman. Jadi ini saya pindahkan dulu ya. Jadi anak-anak bisa mencetak huruf-huruf yang membentuk tadi. Contohnya ikan ya, saya ambil ikan ini dari cetakan ini teman-teman. Jadi anak juga bisa bagaimana sih cara menulisnya, bukan menulis sih, bagaimana mengkreasikan dari bacaannya tadi. Apakah anak tadi sudah bisa membaca dengan benar atau belum? Nah, contohnya ini huruf pendidik bisa menanyakan kepada anak bagaimana sih ini huruf apa, ini huruf apa, ini huruf apa dan sebagainya, dan bagaimana membacanya seperti itu. Lalu anak akan mencetak ini teman-teman dari sini dan mencari setiap balokan di sini, cetakan-cetakan sini untuk membentuk kata ikan seperti itu. Nah, contohnya ikan ya, kita ambil contohnya I, ini yang membentuk kata pertama itu I, kita cari dulu yang I, lalu kemudian kita cetakkan di balok yang pertama ya teman-teman, seperti ini. Media yang kedua saya beri nama tarik mutua. Apa sih itu tarik mutua? Tarik mutua adalah tarik muncul tulisan alfabet. Nah, di sini itu untuk mengembangkan pengembangan bahasa menulis anak. Jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman. Ini terdapat kotak. Ini itu adalah laminating HVS. Nah, di sini di atasnya dan di bawahnya ini terdapat pita-pita yang dapat ditarik dan akan memunculkan alfabet. Ada huruf A, B, C dan seterusnya sampai I. Ini di setiap kotak ini akan memunculkan 10 huruf nanti. Nah, jadi ini nanti setelah anak mampu menuliskan ini huruf A, B, C, D sampai huruf I, ini bisa diganti dengan mudah. Jadi ini fleksibel. Setelah diganti bisa seterusnya habis I, K, I, J, lalu K dan sebagainya seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini ini tidak hanya menggunakan ini saja. Di sini bisa menggunakan, dapat bantuan dari spidol dan tisu sebagai penghapusnya. Seperti itu teman-teman. Nah, agar teman-teman tidak bingung bagaimana sih cara menggunakan media tarik mutua ini. Nah, ini dia simulasinya. Selamat menyaksikan. Teman-teman, ini dia simulasinya penggunaan media tarik mutua ini untuk pengembangan menulis anak usia dini. Jadi yang pertama teman-teman, kalian yang pertama pilih tarikan ini dari 10 tarikan ini. Nah, saya mau yang ini. Contohnya ya, anak memilih ini.
ini adalah huruf C. Jadi anak disuruh menyebutkan ini huruf apa? C. Nah, setelah itu anak disuruh untuk memilih spidol warna yang mereka sukai. Nah, saya contohnya akan mengambil warna pink di sini. Nah, saya akan menirukan tulisannya dari ini. Tulisan C ini kan ini sudah ada cara menulisnya, hurufnya seperti itu. Nah, anak bisa menirukannya dan menulisnya di sini. Nah, setelah anak sudah menulisnya dan benar, anak bisa menghapusnya. Setelah benar, anak juga bisa menghapusnya seperti ini. Dan anak bisa mengambil bagian-bagian tarikan-tarikan yang lain, teman-teman. Jadi kan ini ada banyak ya, bisa mengambil yang ini juga D, E dan lain sebagainya dan menuliskannya di sini. Seperti itu cara simulasinya. Terima kasih. Nah, untuk media yang ketiga untuk pengembangan bahasa anak, khususnya menyimak anak, saya menggunakan yaitu media Puppet Pigeon. Nah, di sini saya menggunakannya dengan tema hewan ya, teman-teman. Di sini ada dua karakter atau tokoh atau hewan, yaitu ada hewan katak dan hewan, ayo ini apa? Iya betul, ini ayam. Nah, di sini kita bisa menggunakan ini dua puppet ini untuk mendongeng kepada anak dan menirukan suara-suaranya. Seperti apa sih itu suara kata dan bagaimana suara itu ayam, seperti itu. Jadi di sini juga mengajarkan bagaimana anak akan mengenali bunyi-bunyi dan ekspresi-ekspresi dari macam-macam bunyi-bunyian yang ada di sekitar anak, khususnya untuk hewan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Media yang saya buat memiliki beberapa fungsi ya teman-teman untuk mengembangkan aspek anak. Yaitu yang pertama, contohnya yang pertama itu media yang saya buat untuk mengembangkan membaca anak, yaitu ada tace. Tace apa itu teman-teman? Yaitu betul sekali taceruf. Tarik cetak huruf. Nah, dari taceruf ini memiliki fungsi untuk perkembangan bahasa sendiri itu benar, yaitu untuk membaca, perkembangan membaca anak, untuk anak mengerti yaitu simbol-simbol huruf, yaitu seperti itu teman-teman. Dan anak juga bisa melatih perbendaharaan katanya, dimana anak nanti ketika ditanya mengenai hewan, contohnya ikan itu hidupnya di mana, terus biasanya makannya apa, dan jenis-jenis ikan itu apa saja, seperti itu ya teman-teman. Nah, selain itu, untuk perkembangan aspek yang lain itu memiliki fungsi, yaitu yang contohnya kognitif. Kognitif itu bagaimana kok bisa? Nah, jadi kognitif itu tadi ketika anak memilih huruf-huruf yang akan dicetak yang untuk mencocokkan, contohnya huruf ikan, untuk mencetaknya itu membutuhkan apa saja sih hurufnya dan mencarinya, seperti itu. Untuk fisik motorik juga, yaitu lebih ke aspek fisik motorik halus ya teman-teman, dimana anak menekan cetakan ke plastisin tadi, seperti itu ya teman-teman. Lalu untuk emosional juga, yang emosional itu apa? Nah, untuk sosial emosionalnya itu anak melatih jiwa kesabaran ketika mencetaknya, dimana kan kalau sekali cetak belum tentu bisa langsung terbentuk huruf-hurufnya, seperti itu ya teman-teman. Terus ya, untuk fungsi media yang kedua yaitu media untuk pengembangan menulis anak, yaitu tadi menggunakan tarik mutua, yaitu tarik muncul tulisan alfabet. Nah, di situ teman-teman sama, yaitu untuk perkembangan bahasanya itu anak-anak akan melatih menulisnya, menulis huruf-huruf alfabet dari huruf A sampai huruf I, yaitu teman-teman. Nah, di situ selain itu anak juga akan melatih simbol-simbol huruf, dimana nantinya anak akan mengetahui bagaimana si huruf A, B, C, dan lain sebagainya. Selain itu, dari huruf-huruf tersebut nanti anak akan menghubungkan bagaimana dapat menulis penulis namanya sendiri, tulisan namanya sendiri, hewan-hewannya di sekitarnya. Contohnya tadi untuk yang membaca tadi kan ada huruf, ada ikan dan ada kupu-kupu. Jadi anak nanti bisa mengkreasikan dari yang ditulisnya tadi, seperti itu ya teman-teman. Kemudian juga melatih motorik halusnya untuk kematangan menulisnya anak, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga tadi media Puppet Pigeon tadi, anak akan mengembangkan sisi bahasanya untuk perbendaharaan katanya menjadi lebih banyak. Lalu anak akan lebih menceritakan, menyimaknya itu lebih menceritakan bagaimana isi kembali dongeng yang dibacakan oleh
pendidik atau yang dia dengar. Yang ketiga, anak juga bisa menyampaikan apa sih isi dari dongeng yang dibuat tadi, seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin itu tadi fungsi-fungsi dan manfaat dari media yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Terima kasih. Nah, teman-teman, itu tadi 3 media yang saya buat untuk pengembangan bahasa anak, yaitu untuk membaca, menyimak, dan menulis anak. Nah, teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman ya, dan bisa digunakan sebagai inspirasi untuk melawan bosan di rumah selama masa quarantine day ini. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.